Halo elemen, kali ini kita coba bahas tentang konsep dasar audit internal laboratorium. Banyak orang melakukan audit, tapi pada prinsipnya dia belum memahami apa yang ada di dalam ISO 19011. Audit ini adalah menilai kesesuaian. Kalau kita menilai kesesuaian, artinya conformity assessment. Kita tidak boleh menyalahkan seseorang. Jika ada temuan ketidaksesuaian, ini bukan orangnya yang salah, tetapi sistemnya yang harus dibenahi. Ketika kita melakukan audit internal, maka harus ada panduan mutunya, harus ada prosedur, harus ada instruksi kerja, dan dokumen pendukung. Dokumentasi sistem manajemen mutu ini harus dilihat kesesuaiannya dengan ISO IEC 17025, dengan metode uji, dengan manual alat, atau dengan peraturan. Apakah dokumentasi sistem manajemen mutu yang sudah diterapkan di lab ini memenuhi kaidah-kaidah tersebut? Jadi ini adalah dilakukan oleh seorang auditor seminggu sebelum pelaksanaan audit internal. Orang mengatakan ini audit kecukupan. Yang dilihat adalah penilaian kesesuaian dokumen tersebut. Ketika ada temuan ketidaksesuaian dalam penilaian kesesuaian dokumen tersebut, maka disampaikan pada auditi. Auditi harus melakukan perbaikan. Ketika semua dokumentasi sistem manajemen mutu ini telah memenuhi ISO 17025, metode uji, manual alat, dan peraturan, maka dilakukan audit lagi terhadap penerapannya. Ini dilihat adalah penilaian kesesuaian penerapan. Apakah dokumentasi yang ada di lab tersebut sudah sesuai dengan penerapannya di lab? Ini yang harus dilihat. Ketika penerapannya ini berbeda, maka kita harus sesuaikan dengan dokumennya, atau dokumennya yang harus disesuaikan dengan penerapannya. Jadi kalau gitu, audit itu bukan pekerjaan rutin membuat checklist, memeriksa dokumen dan proses, serta menemukan ketidaksesuaian yang sama, membuat laporan audit yang sama dengan tahun lalu. Artinya, tidak ada lagi sandiwara audit, tidak ada lagi sinetron audit. Audit harus benar dilakukan sesuai nggak dengan ISO 17025 dan sesuai nggak dengan penerapan. Ini konsep dasar yang ada dalam audit. Audit itu apa? Secara ISO 9000, audit adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Sistematis artinya ada program audit, perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan auditornya kompeten melalui pelatihan. Independen, ketidakberpihakan terhadap kegiatan yang sedang diaudit. Karena itu, atasan langsung atau bawah langsung tidak boleh saling mengaudit. Misalkan, ada seorang analis diaudit oleh penyelia. Penyelia ini adalah atasan langsung dari analis tersebut. Setiap hari, analis ini melaporkan, untuk apa kalau itu dilakukan audit? Penyelia diaudit manajer teknis. Penyelia ini merupakan bawahan manajer teknis. Setiap hari ini ada proses pelaporan antara penyelia ke manajer teknis. Kalau gitu, penyelia tidak diperkenankan diaudit oleh manajer teknis atau sebaliknya. Analis tidak boleh mengaudit penyelia atau sebaliknya. Ini ketika sumber daya itu terpenuhi, sumber daya kita mendukung. Terdokumentasi artinya rekaman untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan, temuan ketidaksesuaian, tindakan koreksi, dan laporan audit dilaporkan pada manajer mutu atau saat kaji ulang manajemen. Arti dari bukti objektif adalah bukan sandiwara atau adanya paksaan saat pelaksanaan audit. Dan kriteria audit mengacu pada sistem manajemen, peraturan, atau kontrak. Di dalam temuan audit ini ada 3 kriteria. Kalau
audit ini kita laksanakan secara internal. Yang pertama adalah kesesuaian, pemenuhan dari suatu persyaratan. Yang kedua adalah ketidaksesuaian, tidak terpenuhinya suatu persyaratan. Yang ketiga adalah observasi. Ini bersifat rekomendasi. Observasi ini bukan berarti ketidaksesuaian, tetapi rekomendasi dari auditor kepada audite. Audite ini menerima enggak? Kalau audite menerima, itu bisa dilakukan tindakan perbaikan. Ketika kita menemukan ketidaksesuaian, maka di dalam internal audit ada dua. Biasanya bersifat mayor, ini berhubungan langsung dengan metode pengujian. Yang minor tidak berhubungan langsung dengan metode pengujian tersebut. Audit adalah conformity assessment. Kalau kita bicara conformity assessment, ini bukan non-conformity assessment. Ingat, audit merupakan misi menemukan fakta, bukan mencari kesalahan seseorang. Kita coba lihat perbedaan antara conformity assessment dengan non-conformity assessment. Yang pertama, pada conformity assessment, penilaian kesesuaian berdasarkan ISO IEC 17025 dan metode pengujian. Non-conformity assessment, penilaian berdasarkan opini atau pengalaman pribadi. Dalam conformity assessment, temuan audit berdasarkan ketidaksesuaian dokumen atau penerapan dengan ISO IEC 17025 atau metode uji. Sedangkan dalam non-conformity assessment, temuan audit berdasarkan kesalahan karena auditor mencari-cari kesalahan personel. Dalam conformity assessment, jumlah temuan ketidaksesuaian berdasarkan fakta objektif. Sedangkan non-conformity assessment, temuan ketidaksesuaian subjektif dan jumlahnya berdasarkan target auditor. Conformity assessment menyatakan audit dilakukan secara profesional, sedangkan pada non-conformity assessment sering terjadi konfrontasi dan emosi. Dalam audit internal, kita kenal ada 3 gaya komunikasi auditor. Yang pertama agresif. Ini arogan auditor tersebut dan menyebalkan, argumentatif dan berlebihan, cenderung kasar, mendominasi pembicaraan, memaparkan pandangan atau pendapat sendiri, cenderung merebut hak orang lain. Gaya komunikasi ini yang harus dihindari. Di dalam audit internal, ini harus dieliminasi. Kita sesama teman mengaudit harusnya bisa lebih baik, tidak bersifat gaya komunikasi agresif. Yang kedua, gaya komunikasi audit non-asertif. Justru auditornya ini terlalu pasif dan mengalah, sulit menolak dan sulit membantah, haknya mudah direbut orang lain, sulit mengungkapkan pendapatnya secara jujur dan lugas, terlalu banyak memeriksa dokumen dan rekaman, kurang klarifikasi dalam penyampaian temuan ketidaksesuaian, lompat pada kesimpulan. Ini secara psikis biasanya dilakukan pada saat kita mengaudit manajer puncak atau direktur utama. Seorang auditor yang melakukan audit manajer puncak ada perasaan-perasaan yang berlebihan. Ini tidak diperkenankan. Auditor harus profesional. Auditor harus menunjukkan bahwa dia mengaudit, kaji ulang manajemennya, bukan mengaudit manajer puncaknya atau direktur utamanya. Nah, yang terakhir ini adalah gaya komunikasi auditor asertif. Dia harus lugas dan percaya diri, tidak kasar, tidak emosional, dan tidak mendominasi. Berani mengakui kesalahan, objektif mempertahankan pendapat, berani mengemukakan pendapat dan keyakinannya. Seorang gaya komunikasi auditor asertif ini harus dibekali ISO IEC 17025, harus dibekali metode pengujian, harus dibekali peraturan. Kalau antara peraturan kemudian
metode pengujian dan ISO 17025 ini dapat dikuasai dan auditor tersebut asertif, ini pelaksanaan audit akan cukup baik. Terima kasih.